warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ehoknya belakangan tuh begitu. Udah hawa dingin kayaknya. Masih ada. Kalau megang air tempat wudu aja dingin banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil mujahidin as-sabirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi mushafi kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadratul mukarramin, terkhusus guru kita Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Hasan Basri SPDI beserta segenap para DKA khusus DKM Jami At-Taqwa, Masjid Jami At-Taqwa, segenap staf-stafnya seluruhnya. Mudah-mudahan kita doakan guru kita dan DKM kita, staf-stafnya semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan selalu keberkahan dunia dan akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Segenap para tokoh masyarakat, bapak-bapak, Bapak Naryo dan banyak sekali di sini. Mudah-mudahan kita doakan bapak-bapak kita, sepuh kita pada sehat afiat, panjang umur, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Segenap para jamaah, Mas Irfan dan seluruhnya, ada Bang Haji Endak dan Pak Eko yang nyiapin singkong. Mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali mahabbah dan ta'zim kepada para jamaah sekalian. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa sebelum kita mulai pengajian rutinitas kita yaitu tahsil Quran, tajwid, sama-sama kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah khusus untuk diri kita pribadi, keluarga besar kita, anak istri kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan Allah selalu berikan bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Yang kerja semuanya, siapapun diangkat pangkat derajatnya, usahanya diberikan kemudahan, diangkat usaha-usahanya derajatnya, dan diberikan selalu keselamatan dunia akhirat, jauhkan dari segala macam mara bahaya musibah, dari segala macam fitnah-fitnah, dari segala macam wabah COVID-19 dan wabah lainnya. Dan Allah jauhkan daripada kita semuanya orang-orang yang niat hati jahat, hati dengki, hati dendam dan sebagainya. Allah jauhkan dari kita semuanya, dan senantiasa Allah pelihara kita dan Allah jaga kita di dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti kita semuanya mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan terkhusus juga saudara, sahabat, teman-teman kita semuanya, handai taulan kaum muslimin muslimat di mana yang sedang kena musibah pada kesempatan waktu ini atau beberapa hari ini. Hujan yang begitu lebat, mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi kekuatan, diberikan selalu sehat afiat, dan hujannya diberikan hujan rahmat, bukan hujan yang membawa musibah. Karena ada beberapa hujan yang membawa rahmat dan ada hujan juga yang membawa musibah. Mudah-mudahan
Ini semua menjadi pelajaran bagi kita, dari atas pemimpinan kita, dari bawah seluruhnya menjadi iktibar, evaluasi, dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitil madhkur wa tamam kulli sul ila hadratin wa hadrat rasul liridha illahi ta'ala li syafaati rasulillah li syafaati al-Qur'an li qada'i hajatina khususan ya ahlal qura wa ya ahlal balad fi hadzal makan. حضرتي خصوصا عبد الله سلطان الأولياء والشيخ عبد القادر قدس الله عظيم. حضرتي خصوصا عبد الله الحبيب حسين بن أبي بكر السلام عليكم. حضرتي خصوصا الحبيب عبد الله بن علي. حضرتي خصوصا الحبيب عبد الله بن محدد صلي فرحنا. حضرتي خصوصا الشيخ بعد الشيخ محمد رضوان الشيخ عبد المالك وجميع المؤمنين والمسلمين والأموات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi dari 2 kali, khusus yang andil daripada wakaf masjid ini dan seluruhnya, wakaf pertama, wakaf kedua, dan yang andil dalam pembangunannya, siapapun tanpa terkecuali, senantiasa yang memakmurkan masjid ini diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, rezekinya luas barokah, dan Allah selalu jaga keluarga besarnya. Allah berikan usahanya maju berkah, dan Allah angkat derajatnya dunia akhirat, anak cucunya jika anak cucu salihin salihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihat al-madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, baik. Kemarin sampai di halaman yang ke-9. Buka halaman 9. Maudhi'ul Jauf sudah, Maudhi'ul Halqi sudah. Sekarang Maudhi'ul Lisan. Yang Jauf, ingat masih Bapak sekalian, tempat keluar huruf dari tenggorokan. Sedikit saja kita ulang. Ada berapa? Ada 6 keseluruhannya secara global. Keluar huruf daripada tenggorokan nih secara global ada 6, tapi ada 3 bagian. Ada ujung, ada tengah, ada pangkal atau dasar. Nah, ini 3 bagian ini mempunyai bagi-bagi huruf 2, 2, 2 gitu. Yang pertama yang dibahas di sini adalah pangkal tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan berarti di sini, di bawah leher, di bawah kerongkong ini, lek-lek. Nah, di sininya. Ada di buku ini, tinggal dilihat saja di halaman yang lebih paham lagi nanti. Di halaman berapa tuh? 27 ya. 27 lihat di situ. Nah, ini daripada halak, keluar huruf dari tenggorokan. Yang pertama adalah bahasan di sini, kita ikuti saja. Yang pertama, pangkal tenggorokan keluarnya adalah A sama H ya. A sama H begitu. Coba A I U ba U an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha
Nah, itu pangkal tenggorokan, yaitu daripada dasar daripada tenggorokan keluar huruf a, h. Ya, kemudian contohnya di sini adalah anzartahum. Coba lagi 1 2 3. Sebelah kiri kayaknya dari saya ini kagak ada suaranya. Anzartahum. 1 2 3. Baik kok, ayo dong, suaranya kencang. Ya, yuk. Nah, ini 2 contoh dan banyak lagi dalam Al-Quran contoh-contoh daripada huruf yang pangkal tenggorokan, ya. Sama semuanya. Yang penting jangan sampai yang pangkal dibaca yang ujung, gitu. Jangan sampai, karena sedikit saja berubah daripada makhrijul huruf maka berubah arti. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quran. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita asal bunyi, begitu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, alamin ngalamin alamin. Itu beda jauh sekali, ya. Nga itu jauh. Kalau itu pangkal. Kalau wastul lisan, wastul halqi, tengah pangkal, ya, jauh. Gitu. Jadi jangan sampai bacaan Fatihah kita rusak. Kata Nabi, la salata liman yaqra ila akhir hadis. Tidak dianggap salat orang yang tidak dalam salatnya tidak membacakan surah Fatihah. Makanya Fatihah menjadi rukun di dalam salat. Kemudian yang kedua, tempat keluar dari tenggorokan adalah ha dan a. Ya, ha sama a. Nah, coba ha hi hu bah, huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha ha hi hu. Nah, itu adalah keluar daripada pangkal, keluar daripada tengah tenggorokan. Contohnya di sini apa? Mahsyar, bukan mahsyar, tapi mahsyar. Agak ditekan ha. Kalau kita pedes, habis makan yang pedes banget, begitu biasanya, ya. Bukan itu mah habis ngapain, lari, itu mah ngejogging kecapean, tapi kalau habis pedas gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah yuk, ani a'na minal mu'ni ma'i'an siratal ladzina ada di situ. Siratal ladzina an'amta an'amta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 2 3 yuk. Siratal amin, ya, seperti itu, ya. Jadi contoh di sini alaihim ada di dalam surah Fatihah dan banyak lagi di dalam surah-surah lain dalam Al-Qur'an huruf a atau tengah tenggorokan. Yang terakhir adalah bagian daripada tenggorokan, yaitu ujung tenggorokan. Hurufnya adalah kha dan gha. Apa? Kha, gha. Coba kha khi khu bakh khukhan khani khakhna minal mukhni makhikhan khani kha
kha kha kha kha kha kha khi 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 khu 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 khu. Nah, itu adalah huruf termasuk daripada tenggorokan, adanya di ujung daripada tenggorokan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, coba satu dua tiga. Satu tiga baca. Rajatil athqalaha. Nah, seperti itu ya. Contohnya di sini adalah al-akhyar. Satu dua tiga. Kemudian huruf yang kedua adalah ghin. Gha-ghi-ghu. Coba satu tiga. Ghu-ghan. Ghani ghaghna. Minal mughni. Maghiqan ghanigha. Gha 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 gha. Ghi 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 ghi. Ghu 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 ghu. Gha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gha gha. Ghairil dua ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu dua tiga. Siratal amin. Jadi gha itu kalau agak ribet biasanya baca atau rada berat daripada makhrajul huruf yang dibaca masing-masing jamaah atau siapapun, itu biasanya gha itu suaranya ke bawah ke kha gitu. Ya, jadi jangan sampai khairil, ada yang begitu. Khairil maghdu, ada juga yang goiril magagagdu, ada yang begitu karena beratnya. Goiril bukan goiril tapi ghairil. Ini kan goiril mag apa begitu ada. Kayak orang sakaratil maut. Magagagag. Jadi perlu dilatih. Ini selesai daripada pangkal tenggorokan. Daripada maudhi'ul halqi, yaitu tempat keluar huruf daripada tenggorokan. Berikutnya adalah maudhi'ul lisan, tempat keluar huruf daripada lidah. Lidah ini ada 10 keluarnya. Jadi lidah ini yang kita punya masing-masing lidah nih ada 10 tempat makhrajul huruf yang keluar. Nih. Dari ujung sampai dasar pangkal lidah itu ada 10 ya. Jadi banyak juga begitu huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Yang pertama, pangkal lidah dihampitkan ke langit-langit atas, keluar huruf qaf. Qa, 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 qa. 1 2 3 coba. Pangkal qa, qi, qu, qa, qi, qu, baqa. Uqan, qaniqaqna, qaniqaqna. Mantulnya ke o. Qaniqaqa, qaniqaqna. 1 2 3. Minal muqni, minal muqni. Maqiqan qaniqa, maqiqan qaniqa. Qa, 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 qa. Qi, 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 qi. Qu, 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 qu. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Ya, namanya hurufnya adalah pangkal lidah, keluar huruf
qaf, ya. Dari pangkal lidah maju sedikit ke depan. Contohnya di sini yaqta'una qaf muqarrabun, seperti itu. Mungkin yang kedua sekarang, yang keluar dari lidah, daripada pangkal lidah maju sedikit keluar huruf kaf, kaf, ka, ka. Bukan dibaca mustaqim, bukan. Ada Haji Mustaqim, anggota DPRD. Bukan mustaqim, tapi mustaqim. Qodi, mustaqim. Dari ujung sampai ke ujung dunia, jamaah sekalian, rihlah atau ziarah ke Makkah, Madinah, itu sama bacaannya, mustaqim. Nggak ada mustaqim, nggak ada. Mustaqim, mau di Palestina, mau di Amerika, di segala macam negara, bacanya sama, mustaqim. Ustadz, dialek emang nggak boleh apa baca Quran? Kagak boleh. Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi, itu kata Nabi. Bacalah oleh kalian dengan Al-Quran itu dengan dialek Arabi, dengan dialek Arabi. Jadi nggak boleh, maaf, Betawi, mentang-mentang Betawi punya ondel-ondel, punya lagu ondel-ondel, dialeknya nanti dibawain ke ondel-ondel dialek makhrajnya, jangan. Jawa, Sunda, Padang, dan seluruhnya. Jadi tetap kita baca Quran dialeknya dialek Arabi, gitu. Jadi jangan berubah, gitu. Ya, jadi sekian dunia yang besar ini, jadi kuasa Allah, maha besar Allah. Al-Quran itu nggak ada yang bisa ngerubah, baik bacaannya, baik isi kandungannya. Ada orang orientalis, ada yang berubah-ubah kadang. Makanya tapi kadang begitu hebatnya Indonesia punya begitu banyak hafidh hufaz, baik yang hafidh hufaz khusus hafalan, hafidh hufaz yang tafsir, maka nggak ada yang bisa ngerubah Al-Quran. Kalau coba kagak ada yang hafal, lah Quran dirubah sama Injil, ntar Injil yang buatan karang. Naudzubillah. Tapi janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah, kayaknya udah kengantukan, kedinginan, jadi lupa sama Allahnya. Allah, ya. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran. Kami, kata Allah, yang menurunkan Quran, dan kami yang menjaga Al-Quran. Jadi ini Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik daripada diturunkannya lewat Nabi Muhammad, malaikat Jibril Nabi Muhammad, sampai kepada kita dan seluruhnya cucu-cucu kita nanti, tetap bacaan Quran begini, nggak bisa dirubah-rubah, gitu. Makanya dulu rame ada baca Quran pakai nagom lagat Sunda, ya, itu rame, itu Jawa, maaf, wah itu rame itu, karena tidak ada perkembangan lagu di antara dua, Makawi dan Misri. Makawi, Makkah, Misri dan Mesir. Jadi ini dua memang ada sunnah daripada man lam yataghanna bil Quran, kata Nabi dalam Sahih Bukhari. Tidak termasuk daripada umatku, kata Nabi, atau golonganku, kata Nabi, orang yang tidak menaghamkan Al-Quran, melagukan Al-Quran. Apa maksudnya? Mengindahkan bacaan Al-Quran. Jadi orang sunnah ngindahin baca Quran itu. Maaf, bukan berarti suaranya udah begini gak bisa dirubah-rubah, disodok pakai gedong-dong juga sama aja. Tapi bukan artinya begitu. Membaguskan lewat makharijul huruf itu banyak orang begitu bisa, asal dilatih dan belajar begitu. Tapi kalau nggak belajar dilatih, ya nggak akan bisa begitu. Maksudnya itu diantaranya. Apalagi punya suara bagus, suara indah. Al-Quran sudah luar biasa indah dan bagusnya, ditambah dengan suara dan nagom yang bagus, maka akan menambah daya tarik kepada siapa? Kepada di luar agama kita dan seluruhnya kaum muslimin muslimat, diberikan hidayah orang-orang non muslim ketika orang baca Qurannya bagus begitu. Banyak qari-qari internasional, Haji Muammar ZA, Haji Imran Sadi ZA, Haji Muhammad Ali dan sebagainya. Itu semuanya suara-suara bagus, makharijul huruf yang bagus, sehingga orang non muslim banyak yang dengar masuk Islam dengan hidayah Allah gitu. Jadi luar biasa. Makanya mudah-mudahan
Minimal kita bisa membaguskan makhrijul huruf kita dan sifat huruf kita. Jangan sampai anak cucu kita nanti kita ajarin ngikutin autodidak. Emang begitu dulu guru ngajarin kita, sok monyong tong, monyong sok monyong baik tanya sok. Padahal sok itu tidak mau monyong gitu. Os. Coba nggak ada gerakan bibir yang banyak. Sok. Bukan sok. Bukan begitu ya. Kita dulu di rumah di kampung diajarin begitu. Monyong apa sup gitu. Mentang-mentang kita Yusuf, monyong sup. Sok. Salah. Sok. Gimana sih monyong sampai dicubit kita, sampai biru paha kita. Padahal mah yang namanya dulu guru dulu kan beda Mas. Sama sekarang kan instruktur kadar Quran dari Madinah, dari Makkah dan banyak lagi negara, banyak sekali dan punya referensi yang mu'tamad. Referensinya dari kitab-kitab yang baik-baik dan bagus-bagus para ulama. Itu. Maka jangan sampai kita baca Quran autodidak, apalagi dengerin di YouTube, dengerin di internet. Teknologi boleh, tetapi itu untuk menambah saja. Yang sunnah muakkadahnya ini begini, yaitu talaqi Al-Quran, berhadapan dengan langsung gurunya, begitu. Jangan nggak berhadapan. Ini kan kalau ada pakai pulpen tuh alif lam mim gitu kan. Kita baca dan ngikutin itu, ada yang salah. Padahal ada tasydid di situ, nggak dibaca alif lam mim. Padahal tasydidnya ada, nggak ada yang negor. Baca aja terus. Lah ngikutin pulpen nggak bisa negor. Gitu. Teknologi tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa ngasih masukan, cuma dengerin aja. Tetapi kalau kita sudah mumpuni, dalam arti minimal 50-60% kita sudah bisa sedikit teorinya, maka ketika baca dengerin itu pulpen kita paham. Oh ini kurang di sini nih, berarti bacaan kita harus ada nanti bisa menyesuaikan gitu. Jangan dari dasar belajar pakai internet atau pakai YouTube, pakai sebagainya. Di sini banyak guru-guru kita, Ustaz Hasan Basri. Ustaz Hasan Basri juga makhrajnya mantap, orang Banten dia. Ya. Jadi rata-rata qori-qori Banten banyak, hufaz Banten, hafidh-hafidhah. Maka perlu kita belajar makhraj yang mu'tamad, yang baik, agar apa bacaan kita nanti bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran itu dengan tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'an. Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul uquf. Menurut Sayyidina Ali, yang tartila itu adalah membaguskan huruf dan sifat huruf dan panjang pendek serta waqaf dan ibtida, memulai baca dan mengakhiri bacaan Al-Quran. Itu menurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Sahabatna, yaitu wa aliyu babua. Jadi pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu pintunya daripada ilmu. Begitu. Makanya insyaallah tidak akan meleset. Tafsir itu sesuai. Jadi orang yang tartila itu kan kita sering dengar, baca tartil dong, tartil apaan sih? Bagusin huruf makhrajnya, bagusin sifat hurufnya, bagusin daripada tartibul qiraah panjang pendeknya. Kadang maaf, kita baca kan, saya pribadi kadang-kadang lupa gitu kan, namanya manusia lupa. Bacaan Quran kita lebih panjang ataupun pendek. Namun ketika lupa istighfar langsung kita balik lagi begitu. Contohnya apa? Kalau kita lagi tadarusan di mana-mana begitu, kan? Terus juga lagi kita mungkin jadi imam di mana-mana begitu. Nah, kita kadang-kadang bisa, cuma kadang lupa tartibul qiraahnya, tertib di dalam bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itulah manusia, tetapi kita terus berusaha untuk menertibkan daripada bacaan Al-Quran kita. Lanjut yang ketiga. Satu lagi selesai. Yang ketiga, tengah lidah dihempitkan ke langit-langit atas, keluar huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Coba jim, jajiju, jajajaja,
jiji, juju. Di tengah ya, di tengah dihampitkan. Bukan di ujung. Jaja, jiji, juju itu ujung. Jaja Miharja itu artis dangdut. Jaja Miharja ujung. Tapi kalau jaja, nah itu di tengah ya. Jadi bedanya jauh. Coba jalan jambu, coba. Jalan jambu. Beda. Jalan jambu. Jalan jambu. Nah, ini dihampitkan jim nih di tengah lidah. Jadi jangan sampai jalan jambu, jangan idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi bukan idza ja, tapi idza ja seperti itu. Coba 1 2 3 idza ja. 1 2 3 nasrullahi wal fath. Kalau fat bukan fat doang ya, tapi ada haknya. Fath. Kalau kedengeran fatah gitu ya. Ya, tapi jangan terlalu kedengeran lagi imam kencang banget lagi. Fatah gitu. Jangan juga. Nanti ganggu jamaah. Yang penting beberapa makmum denger dah begitu, ya. Diindahin juga, jangan nggak pakai zauk. Zauk itu keindahannya. Kalau ngimamin juga pakai indah kan enak begitu. Jadi mau panjang juga makmum agak bosan. Kita kalau sholat di Mekah tuh panjang banget. Syekh Imam Sudes nikmat aja kita dengerin. Coba kalau baca berantakan jadi imam, kurang ajar banget ini orang. Baca imam berantakan jadi imam lagi begitu. Kayak kagak enak banget rasanya begitu. Dalam fikih niat apa Ustaz? Mufarraq ya. Iya, jadi berpisah, mufarraqah berpisah daripada imam. Jadi penting itu ya, jangan sampai bacaan Quran kita berantakan. Kemudian shin, sya, yuk. Sya, shi, shu, bash. Sya, 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 sya. Shi, 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 shi. Shu, 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 shu. Kayaknya nyebut susu yang rada ribet emang. Ya Pak Eko ya. Nyebut susu rada bego, kalau rada apa namanya sulit kalau nggak pakai shin, kalau nggak pakai sin gitu. Karena rata-rata susu kan jauh sekali begitu kan. Nah, itu latihan nggak masalah. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Ya, yu, bai. Coba. Ya yi yu. Sadaqallahul wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita ulang-ulang kembali biar ingat ya, yang lupa biar diingetin lagi. Kita makan tukang lupa. Ntar kalau udah ingat besok, minggu besok, apalagi sebulan sekali kan jauh. Iya ya, di mana nih hurufnya yang kemarin lupa lagi gitu. Jadi diinget-ingetin terus biar enggak lupa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dapat ilmu manfaat barokah. Ada satu pertanyaan saya terima satu saja, jangan lebih dari satu karena kita mau makan udah siang. Kita mau makan udah siang. Terus juga tahadus binikmah, acara Rajab ini luar biasa, batal semuanya. Apalagi ditimpa sama banjir begitu. Nah, ini tapi ada yang nyelip satu acara. Ini ada ntar jam 7 di sono di Jati Bening, jauh. Lumayan. Mudah-mudahan enggak banjir. Kalau banjir balik lagi kita. Enggak jadi acara. Ada akad nikah. Akad nikah mah Pak kalau ditunda-tunda berabe. Jadi harus perlu ditunaikan gitu. Lah itu di medsos banyak cewek-cewek yang mau nikah itu pakai perahu. Karena memang harus nikah udah waktunya begitu. Mau nggak dirame-ramein ya mau penting sah dulu dah begitu. Ya silakan. Satu aja. Wah paham semua. Baik saya yang nanya dah. Kalau gitu saya yang nanya. Oke, kita kalau nggak ada yang nanya, mudah-mudahan Allah selalu berikan, tanamkan kepada kita selalu taufik hidayah dan mau belajar dimanapun kita berada.
baik di masjid kita sendiri atau di majlis taklim lainnya dan sebagainya. Mudah-mudahan berikan taufik hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan hamba-hamba Allah yang selalu memberikan motivasi kepada siapapun saudara hamba itu dan kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.